dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Masih dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah, dan di kesempatan kita pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bab jenazah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan juga Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp maupun line telepon di nomor 0218236543. Insya Allah di akhir kajian kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'al hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam acara yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bermanfaat dengan ilmu agama tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai memasuki pembahasan tentang jenazah. Namun sebelum kita memasuki pembahasan ini, di sini saya ingin mengingatkan diri Anda sendiri dan juga kaum muslimin semuanya tentang pentingnya kita menjaga
keamanan negeri kita. Kita lihat di hari-hari ini banyak dari kaum muslimin yang melakukan hal yang membahayakan keamanan negara. Ada banyak demo, ada banyak penjarahan, ada banyak pengerusakan, dan hal-hal yang lainnya yang semuanya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak sesuainya pemimpin yang sedang memimpin kita dengan keinginan kita tidak membolehkan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Orang-orang yang di atas memang banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sebagai orang yang di bawah punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kewajiban tersebut tidak gugur dengan buruknya orang-orang yang di atas dalam pandangan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, nikmat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada nikmat selamat dari kezaliman. Ya, saya ulangi, nikmat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada nikmat selamat dari kezaliman. Kita dizalimi orang ketika negeri kita masih aman, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Beda kalau sebaliknya. Kalau nikmat keamanan sudah hilang, maka kita akan sulit melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang masih mau mendengar suara ini, yang masih mau membuka hatinya untuk nasihat ini, bersabarlah. Bersabarlah dan jaga keamanan negeri ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu jelas bertentangan dengan arahan-arahan dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu." Barang siapa melihat sesuatu yang dia benci pada pemimpinnya. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan seperti itu, beliau berpesan kepada umatnya, "Falyasbir." Maka hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Dan ini perintah. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kita diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Apakah bersabar berarti membiarkan? Jawabannya tidak. Bersabar itu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Tapi itu tidak melarang seseorang untuk berusaha yang baik agar keadaan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang umatnya untuk menasehati pimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang umatnya untuk menasehati pemimpinnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan arahan bagaimana kita menasihati pemimpin. Dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, maka jangan sampai dia tampakkan di hadapan banyak orang. Jangan sampai dia tampakkan di hadapan banyak orang. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, yang menjadi rujukan utama kita dalam mengamalkan agama. Man arada ayyan saha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati orang yang punya kedudukan, maka jangan sampai dia menampakkannya di hadapan banyak orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita? Beliau mengatakan, walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bihi. Akan tetapi harusnya dia itu mengambil tangannya, menggandengnya, kemudian menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Fa in qabila minhu fadak. Apabila orang yang punya kedudukan tersebut menerima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau dia tidak menerima nasihatnya, maka dia telah menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada dia untuk pemimpin tersebut. Para jemaah sekalian rahimanallah, inilah tuntunan yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat pemimpin kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di atas kita itu rusak dalam pandangan kita. Kita diperintahkan untuk bersabar. Kalau kita ingin menasehati, maka nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Kalau dengan cara yang bijaksana mereka menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak menerimanya, maka kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang berada di bawah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, lebih baik kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita jangan sampai putus asa dengan keadaan yang ada. Teruslah berdoa agar pemimpin-pemimpin kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka dimudahkan dalam mengemban amanahnya. Agar mereka tidak menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang banyak mendoakan pemimpinnya? Siapa di antara kita yang banyak mendoakan pemimpinnya? Coba tanya diri masing-masing. Bukankah mereka sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di bawah mereka? Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada mereka, menjauhkan mereka dari kezaliman-kezaliman, nantinya yang akan mendapatkan manfaat yang besar adalah kita? Yang kedua, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita lakukan hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka mudarat yang sangat besar akan menimpa dunia kita. Iya, mudarat yang besar akan menimpa dunia kita. Jangan dikira hal-hal yang merusak keamanan seperti itu tidak membahayakan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita.
Jangan dikira kalau kita kehilangan keselamatan, keamanan, kita bisa lebih baik daripada sekarang ini. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau keamanan sudah hilang, maka kita akan sulit mendapatkan maslahat untuk diri kita. Baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Kita mungkin bekerja menjadi susah. Mungkin yang tadinya tempat kita mengais rezeki menjadi tutup. Dan akan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang semakin merajalela. Dan ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya para jemaah sekalian rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan yang merusak keamanan seperti itu akan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di hari kiamat nanti. Iya, orang yang mereka anggap sebagai orang yang tidak baik, bisa jadi hartanya haram. Mereka mengambil harta tersebut dari jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi apakah itu menjadikan kita boleh menjarah rumahnya? Boleh mengambil barang-barangnya? Jawabannya tidak seperti itu para jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita misalnya ingin agar mereka ditindak, maka kita harus menjalankan prosedur-prosedur yang dibenarkan sesuai aturan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai kezaliman dibalas dengan kezaliman yang lebih besar. Kita tidak boleh mengganggu hak milik orang lain. Walaupun hak milik orang lain tersebut adalah harta yang diharamkan. Dan semua yang melakukan hal tersebut nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang mereka anggap sebagai pelaku keburukan dan kejahatan, juga kezaliman, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri ini tetap aman, menjaga negeri ini tetap kuat, menjaga negeri ini tetap maju dan memberikan manfaat dan maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini ana sampaikan karena saya prihatin dengan keadaan yang terjadi di negeri kita saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperbaiki keadaan negeri ini menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk Islam dan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya kita akan memasuki pembahasan kita tentang bab jenazah. Yang pertama kali yang berkaitan dengan ini adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berada di sisi orang yang sedang mendekati kematiannya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada di sisi orang yang mendekati kematiannya. Orang yang sedang sekarat. Yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah mentalkin mayit atau mentalkin orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Mentalkin orang yang sudah mendekati kematiannya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mayit-mayit kalian dengan kalimat
la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan mayit-mayit di sini adalah orang-orang yang mendekati kematiannya, mendekati ajalnya. Dan orang Arab itu biasa menyebut sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Orang Arab itu biasa menyebut sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Orang yang mendekati kematiannya di sini disebut sebagai orang yang mati. Kenapa? Ya karena dia sudah dekat dengan kematiannya. Makanya jangan sampai kita memahami hadis ini dengan pemahaman yang keliru. Laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah. Oh, berarti ini talqinnya setelah dia meninggal. Ya, jawabannya tidak seperti itu ya. Ini pemahaman yang salah terhadap hadis ini. Pemahaman yang benar terhadap hadis ini adalah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang mati dalam hadis ini adalah orang-orang yang mendekati ajalnya, mendekati kematiannya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang sudah mendekati kematiannya, maka hendaklah kita mentalqinnya dengan la ilaha illallah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan talqin? Talqin itu menuntun, ya, menuntun dia agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan tujuan kita menuntun orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah agar dia mendapatkan husnul khatimah. Kita niatnya adalah memberikan kebaikan kepada orang itu agar akhir kata-katanya di dunia ini adalah kalimat tauhid. Agar dia bisa menutup kehidupan dunianya dengan la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, nanti pasti dia masuk surga. Dan para ulama telah berijma' akan disyariatkannya talqin ini, yaitu menuntun orang yang mendekati ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Namun para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita menuntun orang yang mendekati ajalnya, jangan sampai kita menuntunnya dengan cara yang menjadikannya benci. Ya. Jangan sampai kita menuntunnya dengan cara alhamdulillah, dengan cara yang menjadikannya benci. Misalnya kita menuntunnya dengan suara yang kasar. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai dengan suara marah, dengan nada marah, yang akhirnya menjadikan dia semakin benci untuk mengikuti ucapan kita. Kita harus mentalqinnya dengan lembut. Jadi mentalqin itu tidak harus dengan suara yang keras. Malah lebih baik kalau kita mentalqinnya dengan mendekatkan mulut kita ke telinganya. Dan kita keluarkan suara selembut mungkin, sehalus mungkin. Yang penting dia mendengar apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita ngulang-ulang terus. Jangan kita ulang-ulang terus. Kalau dia sudah bisa membaca la ilaha illallah, sudah, kita jeda. Kita jeda. Misalnya 10 menit, 15 menit. Selama dia belum mengucapkan kata yang lainnya selain kalimat tauhid,
Jangan diulang lagi. Ya. Takutnya ketika kita meminta dia untuk mengulang-ulang, itu malah akhirnya menjadikan dia benci dengan kalimat la ilaha illallah itu. Takutnya seperti itu. Makanya talqin silahkan, dan ini disyariatkan. Ini juga sangat besar maslahatnya untuk orang yang mendekati ajalnya. Tapi talqinlah dengan cara yang menjadikan orang tersebut itu tidak benci dengan ucapan la ilaha illallah. Talqin dengan lembut, ya, dan jangan banyak mengulang ketika orang tersebut tidak mengatakan kata-kata yang lainnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada sebagian orang yang ketika mentalqin, dia mentalqin orang yang mendekati ajalnya tersebut hanya dengan nama Allah saja. Jadi mentalqinnya ucapkan Allah, Allah, Allah. Bahkan ada yang lebih parah dari ini. Mentalqinnya dengan dhamir ghaib. Hu. Ayo ucapkan hu. Maksudnya dia. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang yang meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memakai caranya sendiri seperti ini? Karena dia lebih mendahulukan akalnya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beranggapan kalau dia mentalkin orang yang mendekati ajalnya dengan la ilaha illallah, takutnya baru mengucapkan la ilah dia meninggal. Padahal la ilah artinya tidak ada Tuhan yang hak. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. La ilaha artinya seperti itu. Karena dia khawatir terjadi yang seperti ini, maka akhirnya dia mentalkin orang yang mendekati ajalnya tersebut dengan nama Allah saja. Allah. Atau dengan dhamir tadi, hu. Karena Allah itu bisa jadi nanti baru mengatakan dia meninggal. Yang mending dia mengucapkan hu. Ya, ini secara logika bisa diterima. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini sesuatu yang menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata-kata Allah atau menyebut nama Allah saja ini tidak menunjukkan makna yang memahamkan. Kalau kita hanya mengatakan Allah, terus apa? Allahnya itu apa? Maksudnya apa Allah ini? Dia bukan pujian, ya. Di situ juga bukan kalimat tauhid, ya. Padahal yang diinginkan adalah kalimat tauhid, bukan Allah saja. Apalagi sampai hu saja. Ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau ketika kita mentalkin mayit baru sampai la ilaha, ternyata rohnya keluar, Ustadz? Nanti khawatirnya dia jadi kufur. Maka jawabannya, hal tersebut tidak menjadikannya kufur. Kenapa? Karena dia sebenarnya ingin mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena keadaannya tersebut, akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia baru sampai la ilaha saja. Maka orang yang seperti ini tidak dianggap keluar dari keislamannya. Bahkan orang yang seperti itu dianggap telah berusaha untuk mengatakan la ilaha illallah. Coba kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala
tidak mencabut nyawanya saat itu, tentunya dia akan bisa mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya saat itu, maka akhirnya dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah secara sempurna. Tentunya hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan kita mentalqin mayit dengan nama Allah saja. Atau dengan kata ganti orang ketiga hu, tapi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan yang paling baik. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang kedua, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ketika mayit itu mendekati ajalnya, dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Ya, dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Mereka berdalil dengan hadis yang dari sisi sanadnya lemah, yaitu hadis yang redaksinya iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang mati kalian. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan orang yang mati adalah orang yang mendekati kematiannya. Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah surat Yasin untuk orang-orang yang mendekati ajalnya dari kalian. Hadis ini para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah diperselisihkan oleh para ulama tentang kekuatan riwayatnya. Namun pendapat yang lebih kuat yang berkaitan dengan riwayat hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Memang kalau kita melihat para ulama di zaman dulu, banyak dari mereka yang menerapkan hadis ini. Banyak dari mereka yang menerapkan hadis ini. Kalau kita melihat buku-buku fikih juga, banyak dari mereka yang menganjurkan untuk membaca surat Yasin untuk orang yang mendekati ajalnya atau kematiannya. Ya, ini masalah fikhiyah, ya. Namun kalau kita tahu bahwa hadisnya itu tidak kuat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan tentang masalah ini bahwa membacakan surat Yasin untuk orang yang mendekati ajalnya itu tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Namun beliau mengatakan membaca Al-Quran secara umum di samping orang yang mendekati ajalnya adalah kebaikan. Ya, beliau fatwanya demikian. Tapi untuk mengkhususkan surat Yasin, maka tidak ada dalil yang kuat dalam masalah itu. Tapi untuk membaca Al-Quran di samping orang yang mendekati ajalnya, maka ini amal kebaikan. Wallahu ta'ala alam, inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang mendekati ajalnya, dianjurkan untuk kita hadapkan ke kiblat.
orang tersebut dianjurkan untuk kita hadapkan ke arah kiblat dengan memiringkan badannya ke arah kiblat. Dengan memiringkan badannya ke arah kiblat. Ini berdasarkan hadis ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadim al-Madinah sa'ala 'anil Bara' ibn Ma'rur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau menanyakan tentang sahabat beliau yang bernama Al-Bara' ibn Ma'rur. Faqalu tufi. Maka para sahabat menjawab, orang tersebut telah meninggal. Wa amara bi thuluthihi laka ya Rasulullah. Dan Al-Bara' ibn Ma'rur memerintahkan untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awsa an yuwajjaha ila al-qiblah lamma ihtudir. Dan Al-Bara' ibn Ma'rur juga berwasiat agar ketika beliau mendekati ajalnya, beliau dihadapkan ke arah kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penjelasan ini, beliau mengatakan asabal fitrah. Asabal fitrah. Dia telah sesuai dengan fitrahnya. Dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ya, fitrah bisa dimaknai Islam. Ya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari wasiat dari Al-Bara' ibn Ma'rur. Dan ketika tidak diingkari, maka itu menjadi sunnah takririyah. Menjadi sunnah yang sifatnya adalah persetujuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah masalah apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang berada di dekatnya orang yang mendekati ajalnya ketika sudah mati. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang berada di dekat orang yang sudah mati atau orang yang baru meninggal. Jadi di sini ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang berada di dekat orang yang baru meninggal. Yang pertama, taghmidu ainaih. Menjadikan matanya tertutup. Ya. Menjadikan kedua matanya tertutup. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadah thumma qala inna ar-ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah masuk menemui Abu Salamah ketika Abu Salamah baru saja meninggal. Dan keadaannya ketika itu matanya terbuka. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan matanya tertutup. Ya. Beliau memejamkan mata dari Abu Salamah. Ya, menjadikan matanya tertutup yang asalnya
terbuka. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapa matanya terbuka. Beliau mengatakan, rohnya seseorang ketika dicabut, maka akan diikuti oleh matanya. Rohnya seseorang itu akan diikuti oleh matanya ketika roh tersebut dicabut. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kenapa kok matanya itu terbuka? Karena mata itu mengikuti rohnya ketika roh tersebut dicabut. Dan ini tidak menunjukkan ya bahwa orang tersebut matinya su'ul khatimah. Tidak menunjukkan demikian. Ya, jangan sampai kita su'udzan. Matanya sampai terbelalak. Seakan dia melihat sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak seperti itu. Rasulullah SAW di sini menghadapi Abu Salamah dalam keadaan seperti itu. Matanya terbelalak. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa matanya keadaannya seperti itu karena memang orang yang rohnya dicabut itu akan diikuti oleh matanya. Apa hikmah dari disunahkannya hal ini? Hikmahnya adalah agar tidak terlihat tidak baik. Nanti kalau misalnya orang yang meninggal itu matanya dibiarkan terbelalak terus, ya, akan ada orang-orang yang suudzon. Nanti juga akan ada orang yang tidak suka dengan pemandangan itu. Beda kalau matanya dipejamkan. Kalau matanya dijadikan tertutup, ya, maka tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang sebaiknya dilakukan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang baru saja meninggal adalah mengaitkan kain untuk rahang dan kepala. Ya, jadi dikaitkan rahang ini dikaitkan dengan kepala agar apa? Agar rahangnya tertutup. Ya, kadang orang yang baru meninggal ya, kalau tidak diikat rahangnya, dia terbuka. Ya. Dan pemandangan itu juga tidak baik dilihat oleh orang lain. Maka sebaiknya kita lilitkan ya tali kain ya, agar mulut tersebut bisa tertutup. Yang berikutnya, yang sebaiknya dilakukan untuk orang yang baru meninggal adalah meregangkan sendi-sendinya. Meregangkan sendi-sendinya. Seperti kita melakukan peregangan-peregangan untuk orang lain. Jadi misalnya tadi tangannya seperti ini, ya. Maka kita regangkan, kita luruskan, kita gerak-gerakkan seperti ini agar tangan tersebut lemas. Kalau tangan tersebut lemas, maka nanti ketika memandikan lebih mudah. Begitu pula kakinya diregangkan. Lakukan peregangan untuk orang yang baru meninggal. Agar kita nantinya mudah untuk memandikannya. Dan juga untuk mengkafaninya. Yang berikutnya, sebaiknya kita tanggalkan semua pakaian yang menempel di tubuhnya, kemudian menutupnya dengan kain. Kita tanggalkan, ya, kita lepas semua pakaian yang menempel di tubuhnya. Kemudian kita tutup dengan kain. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti kita boleh membuka auratnya mayit.
Jadi ketika kita menanggalkan pakaiannya, kita harus menutupinya dengan kain. Jadi kita tutup dulu, kemudian kita copot pakaian dari balik kain yang kita jadikan sebagai penutup jasadnya. Jadi para jemaah sekalian rahimanallah, aurat itu harus kita jaga. Walaupun orangnya sudah meninggal. Kita punya kewajiban untuk menjaga auratnya mayit. Dan ini banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin yang memandikan mayit. Banyak diabaikan masalah aurat ini. Bahkan para jemaah sekalian rahimanallah, banyak dari pemandi itu, pemandi mayit ya, pemandi jenazah, tidak memperhatikan masalah laki-laki dan perempuan. Yang meninggal perempuan, yang memandikan laki-laki. Ini coba kalau mayitnya itu masih hidup, apa dia rela digitukan? Kita tidak boleh ya seperti itu. Kecuali keadaan darurat, nggak ada perempuan kecuali laki-laki ini yang ada. Keadaan darurat seperti itu tidak kita bahas ya, karena memang ada kaidah yang umum dalam masalah darurat, ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kita tidak bahas masalah ini. Banyak dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu belum ada keadaan darurat. Tapi yang dilakukan seperti itu, yang memandikan laki-laki, padahal yang dimandikan adalah perempuan. Dan bisa sebaliknya ya, bisa sebaliknya. Yang meninggal laki-laki, yang memandikan perempuan. Memang kita kecualikan di sini suami istri ya. Kita kecualikan di sini suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ini ada athar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika istri beliau Fatimah, putri Nabi SAW, wafat ya, yang memandikan adalah sahabat Ali ibn Abi Thalib. Sehingga ini menjadi pengecualian. Yang tidak seperti ini, maka harusnya kita kembalikan ke hukum asal. Laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan, perempuan tidak boleh menyentuh laki-laki. Apalagi ya melihat auratnya. Jelas ya, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ustadz ini anaknya sendiri. Kita katakan walaupun anaknya sendiri. Apakah orang tua itu kalau dia masih hidup, dia rela memperlihatkan auratnya, ya terutama aurat yang mughalladah, aurat beratnya kepada anaknya? Jawabannya tidak. Apakah orang tua tersebut rela auratnya dibuka di depan anak-anaknya? Jawabannya tidak mungkin rela dia. Maka ketika beliau meninggal, kita juga harus tetap menjaga auratnya tidak terbuka. Ya, inilah Islam yang sangat mulia. Islam itu sangat memperhatikan masalah aurat. Maka jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Baik, kenapa pakaian harus dilepas? Jawabannya agar memudahkan seseorang untuk memandikan mayit. Kenapa pakaian mayit itu sebaiknya dilepas? Agar nanti ketika memandikannya mudah. Bayangkan kalau misalnya dia masih pakai, mohon maaf ya, celana dalam. Bayangkan kalau misalnya dia masih memakai baju atau kaos atau celana. Ini kalau kita memandikannya nanti akan susah. Beda kalau sudah dihilangkan semuanya. Apalagi kalau misalnya ada kotoran yang keluar, misalnya mohon maaf ya, dari jalan belakang. Ini kalau masih ada pakaian yang biasa dia pakai, bukan kain, maka ini akan lebih sulit untuk
memandikan dan membersihkannya. Makanya sebaiknya pakaian-pakaian yang menempel di mayit itu dilepas semuanya. Cara melepasnya adalah dengan menutupnya dahulu dengan kain, agar ketika pakaian-pakaian tersebut dilepas, maka aurat mayit tidak kelihatan. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya mayit itu diletakkan di atas ranjang atau yang semisalnya agar lebih terjaga. Agar lebih terjaga. Karena kalau diletakkan di bawah, ada yang mengatakan lebih cepat rusak. Subhanallah, ana tidak tahu apa hubungannya ya. Tapi katanya seperti itu. Kalau mayit itu didekatkan dengan tanah ya, maka dia menjadi lebih cepat rusak. Beda kalau diletakkan di atas ranjang ya, maka itu akan lebih menjaga tubuh dari mayit. Yang berikutnya, kalau bisa letakkan sesuatu yang agak berat di perutnya mayit. Ini mungkin tidak dalam semua keadaan ya. Tapi ketika ada kekhawatiran perutnya itu nanti membengkak. Ketika ada kekhawatiran perutnya membengkak, maka sebaiknya kita meletakkan sesuatu yang berat di atas perut tersebut. Tujuannya tadi agar perutnya tidak membengkak. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau ditanya, Ustadz, ini yang seperti ini apa ada dalilnya secara rinci? Jawabannya belum tentu ada dalilnya secara rinci. Tapi kenapa kita katakan yang seperti ini baik? Karena ini adalah sesuatu yang logis. Sesuatu yang bisa dicerna oleh akal kita. Sebaiknya bagaimana? Ini masuk dalam keumuman dalil bahwa seorang muslim itu terhormat. Baik ketika dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Sehingga kita harus memperlakukan saudara kita ini dengan perlakuan yang baik. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang kita bahas bersama tadi, itu baik untuk mayit, untuk jenazah. Walaupun tidak ada dalil secara terperinci, maka tapi itu sudah bisa kita cerna dengan akal kita bahwa yang seperti itu akan bermanfaat untuk jasad jenazah itu. Sehingga yang seperti itu dibolehkan. Ya selama memang tujuannya baik, manfaatnya juga baik untuk jasad mayit itu. Kemudian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di antara sesuatu yang sebaiknya kita lakukan untuk orang yang baru meninggal adalah memperbanyak doa kebaikan untuknya. Memperbanyak doa kebaikan untuknya. Jadi mayit ketika baru meninggal itu sangat membutuhkan doa-doa kebaikan dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Makanya ada sholat jenazah yang intinya adalah doa kebaikan untuk mayit. Makanya setelah dikuburkan, ya kita sangat dianjurkan untuk banyak berdoa. Setelah dikuburkan, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memintakan mayit agar diteguhkan hatinya. Begitu pula ketika mayit baru meninggal. Ya, ini ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaknya kita bersegera
dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mayit atau jenazah. Segeralah untuk memandikannya misalnya. Segeralah untuk menyolatinya. Segeralah untuk menguburkannya. Hukum asalnya ini yang lebih afdal. Kecuali ada hal-hal yang menjadikan kita melihat lebih baik diakhirkan. Tapi hukum asalnya lebih baik disegerakan. Ya, ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian dalam memperlakukan jenazah. Fa in taqu salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah tersebut jenazah yang baik, ya, orangnya itu orang yang saleh, maka disegerakannya hal tersebut itu adalah kebaikan untuk dia yang disegerakan. Wa in takun ghaira dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau jenazahnya tidak baik, ya, maka dengan kalian menyegerakan jenazah tersebut untuk dikuburkan, maka berarti kalian telah bersegera meletakkan sesuatu yang tidak baik dari leher kalian atau dari pundak kalian. Ya, ini hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sebaiknya kita menyegerakan dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita singgung di hari ini adalah bersegera menunaikan atau menutup hutangnya. Bersegera menutup hutangnya. Kalau mayit punya hutang, maka bersegeralah untuk membayarnya, melunasinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Ruh seorang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Ini mengerikan, ya. Hutang itu mengerikan. Maka jangan sampai kita meremehkannya. Ruh seorang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Sampai akhirnya hutang tersebut dilunasi. Jadi sebelum hutang dilunasi, rohnya masih digantung. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, didatangkan jenazah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, salli alaiha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah untuk jenazah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal taraka alaihi dainan?" Apakah dia meninggalkan hutang yang wajib untuk dia tunaikan? Para sahabat menjawab, "Na'am." Iya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Hal taraka min syai'?" Apakah dia meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya? Qalu la. Para sahabat menjawab, tidak. Tidak ada harta yang bisa digunakan untuk menutup hutangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Kalau begitu salatilah teman kalian ini. Salatilah teman kalian ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatinya. Qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata itu, ada seseorang dari kalangan Ansar yang bernama Abu Qatadah mengatakan, "Shalli alaihi wa alayya dainuhu fa shalla alaihi." Abu Qatadah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, salatlah untuk dia karena hutangnya sudah aku tanggung. Hutang dia akan aku lunasi."
fasalla alaihi. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyolatinya. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah taala atas nasihat yang telah beliau berikan dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah bab jenazah di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, apa yang kami harus lakukan sebagai tenaga kesehatan apabila mendampingi pasien yang sedang merasakan mules mau melahirkan Ustadz? Karena dengan pertimbangan antara hidup dan mati, apakah kita perlu mentalkinkannya juga Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang akan melahirkan memang dia berada dalam bahaya yang sangat besar, ya. Dia di antara hidup dan mati. Banyak dari orang-orang yang melahirkan tidak terselamatkan nyawanya. Namun itu bukan keadaan yang paling banyak, ya. Masih lebih banyak yang selamat, ya. Masih lebih banyak yang selamat. Apakah kita disyariatkan untuk mentalqin orang yang dekat atau orang yang akan melahirkan? Wallahu ta'ala alam, ana melihat tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga ana melihat dia tidak ada anjuran untuk mentalqin orang yang akan melahirkan. Mungkin kita ganti ya dengan nasihat, ya. Mungkin kita ganti dengan nasihat agar dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti ketika misalnya, ya, dia mendekati kematiannya, kita lihat dia dekat dengan kematiannya, dekat dengan ajalnya, maka ketika itu kita talqin dia. Tapi kalau mendekati melahirkan, ya, maka ana melihat tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mentalqinnya dengan kalimat tauhid. Karena masih lebih banyak orang yang selamat ketika melahirkan daripada yang meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Maka sebaiknya kita kasih dia pengingat, ya. Banyak berdoa, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ternyata setelah itu memang benar-benar dia mendekati ajalnya, ya ketika itu kita talqin, ya. Ketika itu kita talqin. Demikian wallahu taala alam, dan ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di sesi kajian pagi hari ini langsung dari kota Kudus.
Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala dalam pembahasan Sahih Fiqih Sunnah di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.